Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, malam-malam kita melanjutkan belajar kita pada malam hari ini, menuntaskan setup awal database. Mudah-mudahan Bapak-Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain segera menyusul di sela-sela waktu di akhir pekan. Kalau kita yang Muslim ini di hari pertama, akad kan hari pertama ya, awal pekan di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sampai dengan setup persediaan. Mari kita buka kembali setup kita. Pastikan Bapak Ibu sudah membuka Accurate-nya. Untuk membuka setupnya, kita klik dari setup, kemudian quick setup lagi. Ini kita klik setup, kemudian quick setup lagi. Dari sini kita pilih English, kemudian next, kemudian kita pilih advanced setup, klik next lagi. Tadi siang Bu Rutki mencoba berlatih, kemudian ketika di account kok piutangnya enggak muncul Pak Joko gitu. Bapak Ibu, saya mereview sebentar. Ketika kita pada langkah chart of account, pada langkah mengimpor akun, maka di sini ada note Bapak Ibu. Di sini ada note, you can enter balance amount except for, Anda bisa menginput saldo awal masing-masing akun, kecuali tipe account receivable, account payable, inventory, fixed asset, dan akumulasi depreciation. Jadi ketika kita impor akun di sini, ketika kita mengimpor akun, maka akun piutang, akun hutang, piutang usaha, hutang usaha, persediaan, aset tetap, dan akumulasi depreciation itu saldonya akan kosong di sini nih. Tidak ada isinya. Kenapa? Karena the balance for those types will be entered in specific form. Saldo piutang akan terisi ketika kita mengisi customer dan vendors. Nanti saldo inventory akan terisi ketika kita mengisi barang dan jasa. Nanti saldo aset tetap akan terisi ketika kita sudah sampai langkah fixed asset. Jadi ketika masih di CEWA ini, akun-akun piutang, akun-akun hutang, inventory, aset tetap, dan akumulasi depreciation itu belum ada saldonya. Walaupun bisa jadi di data Excel kita ada angkanya, tetapi Accurate tidak akan mengimpornya, tidak akan mengimpor saldonya. Oke. Monggo Bu Ela, wonten dawuh, silakan. Jika ada pertanyaan, monggo. Malam Pak. Ya, monggo Bu Ela. Jadi tadi sore saya coba berlatih, cuman di mana ini di tampilan item default account itu kan expand account-nya Bapak 7104, biaya lain-lain kalau nggak salah. Di inventory ya? Di buku di mana nih ya? Akun default, ya Pak, enggak inventory. Terus di sini di buku beban penyusutan gedung Pak, yang mana nih? Yang diikuti. Sebentar saya lihatnya. Saya turunkan dulu ya. Account di sini ada keterangannya Ibu-ibu, Bapak-ibu. Di sini ada note expand account for non-inventory parts only. Jadi akun beban hanya untuk tipe non persediaan. Artinya gitu. Sehingga akun yang dipakai beban lain-lain semua saya cek kalau di buku. Saya malah kadang lupa yang saya jebretkan apa di buku. Saya turunkan sebentar.
persediaan. Yeah. Oh, ini ada kekeliruan, ikut aja yang beban lain nyebut di buku, mungkin ini apa namanya judulnya keliru ini. Okay. Ya. Nanti akunnya beban lain. Kalau beban penyusutan kan sudah menunjuk pada akun beban. Maka di sini kita pakai other expense atau beban yang memang digunakan untuk menampung apa namanya pemakaian-pemakaian atau ketika proses menjual itu kan ada kadang-kadang kita ngasih kantong kresek, kita kadang-kadang ngasih apa ya Bapak Ibu ya sekarang kayak goodie bag itu ya, nah itu kan ada biayanya, nah sehingga biaya-biaya terkait dengan goodie bag dengan kantong kresek itu nanti dibebankan ke beban lain-lain. Itu kira-kira apa namanya penjelasan terkait dengan expense account. Itu Bu Lina? Ya. Oh ya, ini ada Bu Anu tanya, bagaimana cara buka filenya? Baik, apa namanya Accurate-nya sudah dibuka Bu? Ya, iya Pak. Ya, Pak. Sudah dibuka Accurate-nya? Baik-baik. Saya ping dulu biar jika dia tidak bisa membuka, bisa membuka. Bentar ya. Saya close dulu Bapak Ibu. Saya close dulu, saya buka Accurate-nya. Kita buka Accurate-nya. Sabar ya, punya saya agak lambat. Nah, dari icon kedua ini Bu, kita buka filenya. Dari Open Existing Company kita klik, kita cari filenya. Jangan lupa kemarin naruhnya di mana. Kan yang buat file Bapak Ibu, yang tahu tempat penyimpanannya di mana Bapak Ibu. Yeah. Buka filenya, file yang ekstensinya GDB. Ada GDB file, nah ini di open, terus di OK. Login seperti biasa, supervisor. Kemudian karena kita kemarin masih pada tahap setup awal, maka kita buka kembali setupnya melalui menu setup, quick setup, yeah. English, next, klik advance setup, next, ya. Kita berada di sini Bapak Ibu, kemarin kita sampai inventory. Tadi saya menerangkan sebentar terkait dengan beberapa pertanyaan. Kok di tempat saya piutangnya 0 Pak Joko, nggak ada saldonya di sini. Kemudian persediaan juga nggak ada saldonya, kok 0, padahal di data Excel ada saldonya. Nah, di sini sudah ada penjelasan, akun piutang, akun hutang, inventory, fixed asset, dan akumulasi depresiasi tidak akan muncul saldonya di sini. Karena nanti di input ketika kita input customer dan vendor, di sini customer, maka nanti otomatis saldo-saldo piutang yang ada di sini akan menjadi saldo piutang di neraca saldonya. Ketika kita ngisi vendor, maka saldo-saldo vendor ini akan menjadi saldo hutang usaha. Ketika kita input inventory, item kemarin kita sampai di sini, maka nanti di accurate di neraca saldonya, saldo-saldo yang ada di item information ini akan menjadi saldo persediaan awal. Oke. Baik Bapak Ibu sudah sampai di sini ya. Kemarin kita sampai di sini ya. Sampai di setup langkah 15 yaitu item information. Kemudian kita next. Oh kemarin sudah sampai kemarin. Kita mau menjelang fixed set ini ya. Kita terakhir inventory. Baik. Ada pertanyaan dulu lagi silakan sebelum kita lanjut.
Bu Ela sudah bisa buka setupnya? Gimana Bu? Suaranya kecil sekali ya Bu. Bapak Ibu yang lain dengar suara Bu Ela? Kecil, Pak. Iya, kecil sekali Bu Ela. Sudah sudah bisa buka Bu Ela? Halo Bu Ela, sudah bisa buka? Komunikasinya harus lewat ini, chat kayaknya. Oh, volumenya sudah 90. Oke. Tapi belum dengar juga dari sini ya. Oke. Baik. Klik next Bapak Ibu, kita posisi di setup aset tetap. Di Accurate Bapak Ibu, ini yang membedakan Accurate dengan Mayop maupun dengan Zahir. Kebetulan saya juga pegang Zahir ya. Di Accurate memiliki kartu aset tetap, menu aset tetap, sehingga pada setup awal Accurate juga memerlukan setup awal terkait dengan fixed asset. Nah, untuk setup awal aset tetap ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan, dan ini harus urut Bapak Ibu. Urut dari yang pertama, kita akan men-setting di step 16 ini fiscal fixed asset type. Men-setting tipe aset tetap pajak. Nanti di langkah kedua, kita men-setting fixed asset type. Tipe aset tetap menurut akuntansinya. Baru nanti yang ketiga, kita akan men-setting detail atau daftar aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai dari fiskal FA. Nah, di sini ada klik here to import. Mari kita klik di sini Bapak Ibu. Klik here to import. Langkahnya sama seperti kemarin, kita cari datanya. Bapak Ibu cari datanya. File interface-nya diganti dengan Excel. Yang ada isinya tabel apa, Bu? Yang fixed ini. Ya, kita ambil yang ke tabel yang kelima. Kita open. Ekstrak data. Kemudian langkahnya sama Bapak Ibu, hapus di baris pertama di available source. Sambil
hapus baris pertama di available source. Ya. Ini di delete. Ya. Kemudian kita definisikan kolom. Kolom yang di atas ini kita definisikan fiscal asset ke fiscal asset type, fiscal estimated ke estimated life, depreciation method ke depreciation method. Di sini ada metode garis lurus, ke straight line, tidak disusutkan ke non depreciable. Klik OK. Diklik ke tempat lain agar di required file ini kosong Bapak Ibu. Jika yang di tengah ini sudah kosong, berarti kita siap melakukan impor data. Nah, kita tunggu sebentar Bu Ila nih. Beliau baru login ulang. Bapak mau nanya di record file punya saya kok ada tulisan fiscal depreciation method ya? Anu mawon, apa namanya ininya? Birunya digeser ke atasnya saja. Digeser ke tempat lain itu sudah hilang, Bu. Iya. Sudah hilang, Pak, Bu? Di sini udah nggak muncul lagi. Oke. Ya. Kita tunggu belak sebentar. Belak suaranya kecil sekali, padahal sudah 90. Sudah siap, Bella? Bapak Ibu, jika sudah, karena di sini tidak ada tanggal-tanggal, datanya nggak ada tanggal, di sini juga tidak ada tampilan format date, maka kita bisa langsung mengimpor. Bu Ila, kemarin nyimpennya di mana? Anu saja di searching apa namanya? Ya kadang-kadang lupa nyimpennya di mana ya. Tapi yang jelas ketika kita buat database pasti tersimpan. Nah, foldernya di mana? Yang tahu Bu Ila ini mestinya di searching aja di C atau D apa namanya? Yosikapun begitu. Nah, di searching Yosikapun. Nah, tadi buka apa Bu Ila sebelumnya? Di searching bertanya Pak. Bu, moga. Ini kan ada fiscal depreciation method, ini ada muncul garis lurus, saya pilih apa nih? Garis depreciation method garis lurus ke straight line method, ya. Straight line method. Ya, nah, bahasa Inggrisnya straight line method, ya. Indonesia apa gitu aja. Oke. Tidak disusutkan non depreciable ya Pak? Iya betul Bu, non depreciable ya. Ya, Baik, jika sudah, klik impor data Bapak Ibu. Klik impor data. 3 record karena data kita juga 3, bangunan permanen, golongan 1, tidak disusutkan. Klik OK Bapak Ibu. Ini hasil impor kita. Jangan lupa setiap kita selesai satu step, klik next. Jadi begitu kita selesai satu step, segera next. Sebab kalau tidak kadang-kadang lupa.
kita klik here to import lagi, padahal kita masih di kamar fiskal FA. Padahal yang kita impor data yang lain. Jadi kadang-kadang itu suka lupa. Atau ngeklik next. Tuh. Sebentar ini Bu Ella, bagaimana Bu Ella? Sudah ketemu Bu Ella filenya? Oh, kalau pakai last company pasti yang kebuka kemarin yang global building itu pasti yang kebuka tadi. Coba searching di C atau D, Bu. Yosika pun gitu. Nanti kalau ketemu, ingat-ingat filenya ada di mana. Kemudian buka accurate-nya, baru dipanggil filenya melalui open pakai icon yang kedua. Atau kalau dari sini bisa juga dari file open ya, untuk mencarinya. Pokoknya ketika pertama buat filenya itu ada di mana, kan waktu pertama kita bikin filenya dulu. Nah, disimpan di mana, ya itu kesimpannya di sana, Bu. Bisa kemarin di C, ya kesimpannya di C. Kalau kemarin nyimpannya di D, ya kesimpannya di D. Nah, kita tinggal nyari, dari sini aja dulu dicari. Dari, dari Explorer ini dicari, di C dulu dicari di sini Yosika gitu. Dicari filenya Yosika ada enggak di sana, Yosika pun. Kemudian dicari di, kalau nggak ketemu di D. Nanti kalau sudah ketemu filenya, baru buka accurate-nya, kan sudah tahu letaknya di folder ini, di C atau D folder ini. Nanti baru dipanggil lewat, nah di sini file open, dicari filenya. Karena tidak bisa langsung dari misalnya kita ketemu di sini ketemu di sini kemudian ketemu Yosikanya langsung kita klik-klik 2 kali itu nggak bisa, Bu, karena tidak kayak file-file Word atau Excel ya. Baik Bapak Ibu, kita bersabar nunggu Bu Ella sebentar ya, memastikan beliau ketemu filenya. Sudah buka accurate PT Yosikanya. Kita klik next Bapak Ibu. Klik next. Nanti Bu Ella bisa sambil buka videonya ini kita rekam, tenang saja. Yang penting berjuang menemukan filenya dulu. Langkah kedua, step 17 di aset tetap Bapak Ibu, kita akan mengimpor atau melakukan setup tipe aset tetap versi akuntansi. Kalau tadi tipe aset tetap versi pajak, ini versi akuntansi. Kalau datanya cuma satu Bapak Ibu, kita bisa klik di add ini Bapak Ibu. Kita isikan. Kalau datanya cuma satu, bisa klik dari add, kita ketik, selesai. Tapi karena kita menggunakan setup mahir, di mana datanya sudah disiapkan dalam bentuk Excel, maka kita klik lagi Bapak Ibu, diklik here to import. Cari filenya. Kemudian tipe aktiva tetap. Ampun salah ya, tabel yang ke-6 J, tipe aktiva tetap. Saya beri nomor supaya Bapak Ibu enggak keliru. Oh, kok tabel 5 lagi yang diimpor gitu. Klik ekstrak data.
Kemudian di baris pertama seperti biasa kita hapus di available source bawah ini. Kita hapus baris pertamanya. Lalu kita definisikan Bapak Ibu cuma 2 baris. Karena kolomnya juga 2, di sini juga 2. Alhamdulillah, oke Bu. Ya. Veksatipe ke veksatipe, fiskal ke fiskal. Kemudian kita definisikan. Bangunan permanen ke bangunan permanen. Golongan 1 ke golongan 1, tidak disusulkan ke tidak disusulkan. Klik OK. Di sini masih ada di required field, masih ada fiskalnya nih. Kita klik, kita pindahkan kursor kita di macam-macam tempat yang lainnya yang tidak berada di posisi ini, Bapak Ibu. Kita geser di atasnya misalnya, maka di bawah ini sudah hilang. Kalau sudah silakan impor Bapak Ibu. Bella nunggu sebentar ya. Sabar ya. Nanti saya review. Ini sudah terimpor. Bapak Ibu juga sudah terimpor semuanya? Kecuali Bella? Ampun, Pak. Baik. Next Bapak Ibu. Kita langkah terakhir di aset tetap. Mengimpor daftar detail jenis aset tetap yang dimiliki oleh Yosikapon. Langkahnya sama, klik here to import, cari filenya. Tabel ke-7 Bapak Ibu. Open. Ekstrak data. Karena tabelnya panjang, nanti yang didefinisikan juga panjang. Di sini ada berapa kolom ini? Ada di bawahnya ada 14 kolom, maka yang kita definisikan itu juga 14. Langkahnya sama, hapus baris pertama di data sumber di available source, klik kanan delete, lalu kita definisikan. Tinggal menyamakan Bapak Ibu kiri apa kanan apa gitu. Fixed type kita definisikan. Tanah ke tanah, gedung ke gedung, peralatan 1 ke peralatan 2 juga ke peralatan. Lalu klik OK. Di bawahnya ada aset kode ke aset kode, aset description ke description, purchase date ke purchase date, use date ke use date, estimated life year ke year juga. Ikuti Bapak Ibu. Ini enaknya, kemarin saya bilang kalau data di Excel-nya judul kolomnya bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris, nggak mikir menerjemahkan, hanya mencari kalimat yang sama. Expenditure ke expenditure, kita cari expenditure ke bawah. Quantity ke quantity, kita cari depreciation method ke depreciation method. Di sini kita diminta untuk mendefinisikan, mencocokkan, tidak disisipkan non depreciable, garis lurus, straight line. Yeah. Kita turunkan Bapak Ibu sampai ke bawah, jangan sampai ada yang tidak didefinisikan. Aset account ke aset account. Maksudnya nanti tanah ini kalau di-accurate nanti dijual dengan akun apa. Ini kalau kita kebalik misalnya tanah ke gedung, gedung ke tanah, maka ketika terjadi pembelian tanah, accurate akan mencatat ke akun gedung. Ketika mendirikan gedung akan mencatat ke akun tanah. Kalau kita salah dalam mendefinisikan. Kemudian bawahnya accumulated depreciate account. Kita definisikan ke akumulasi. Di sini ada akumulasi penyusutan gedung ke gedung, akumulasi penyusutan peralatan ke peralatan. Ya.
Kemudian depreciation expense account. Ke debt expense account. Dicari beban penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan. Ya, klik OK. Expenditure account ke expenditure account, opening balance ke opening balance. Intang Bentar, Ibu, Pak. gimana Bu? Terlalu cepat? Sudah belum sampai expenditure? Halo? Ya, gimana Bu? Saya sampai di the expand account, department account. Di sini saya ada beban penyusutan, tapi 2 Pak akun saya. Betul. 1, 2. Betul. Yang mana yang saya pilih nih Pak? Itu kan ada gedung, pilih ke gedung. Peralatan ke peralatan. Oh berarti saya ini 1 beban penyusutan gedung, 2 beban penyusutan gedung. Berarti saya inputnya salah Pak ya? Sebentar. Sebentar. Tampilannya sama punya saya nggak nih? Punya Ibu? Enggak, berarti saya yang salah masukkan akun Pak. Karena di 600.001 itu beban penyusutan gedung, terus 600.002 juga beban penyusutan gedung. Berarti saya harus ganti. Sebentar. Ya, kok bisa salah? Lah, kan akunnya dari saya, Bu. Saya tahu nih Pak. Sebentar. Yang peralatan nggak muncul di sini? Nggak muncul. Oke, sebentar. Ya, baik. Coba di set account-nya dulu Bu, diklik Bu, set account, coba dicek di set account. Itu diklik dulu, jangan-jangan ada kesalahan di set account memetakannya. Coba. Ada tanah, gedung, peralatan? Aset account bentar coba ya. Aset account ada tanah, gedung, peralatan. Lalu didefinisikan ke tanah, gedung ke gedung, peralatan ke peralatan, sudah benar? Sudah benar Pak. Oke. Sekarang diakumulasi depresiasi, coba dicek. Akumulasi depresiasi, oke. Di situ ada akumulasi penyusutan gedung dan peralatan, ada? Akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan peralatan, oke. Sama Pak. Definisinya sudah benar? Benar. Desantus juga. Baik, sekarang yang beban penyusutan coba diklik lagi. Saya coba klik. Beban penyusutan. Gedung sama peralatan? Sama, bukan, sudah gedung sama gedung. Gedung 1, 2 itu gedung-gedung, Pak. Sebentar. Akunnya sudah benar tapi 610002. Ya, 600.001 gedung juga. Yang 600.002 juga sama, Pak, gedung juga. Mungkin saya pas nginputnya itu kali Pak ya, nginput di coaknya itu mungkin. Sebentar. Itu. Kan kita waktu ngimpor kan pakai akun dari saya toh, Bu? Tapi kan saya ada kendala sama tadi, Pak. Mengerjakan ulang, bikin akun sendiri? Enggak, dan bikin akun sendiri. Karena ada kesalahan di date format, kan nggak bisa. Jadi saya coba, instruksi kan bisa manual. Jadi saya coba manual. Oh, iya. Ini saya. Nggak apa-apa. Yang penting nomor akunnya udah benar dulu, nggak apa-apa. Nanti diedit kalau sudah selesai. Jadi saya pilih apa nih, Pak? Pilih nggak apa-apa. 6102 ya? Iya, 002 ya. Oke. Silakan gabung lagi. Saya nggak bisa masuk ini. Ruki bisa masuk. Martina. Bentar.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tinggal 2 baris. Intangible ke intangible, false kita definisikan ke false. Kemudian fiscal fixed asset kita definisikan ke fiscal fixed asset. True kita definisikan ke true. Ya. Kita review ini. Jadi di tetap ini mulai dari aset kode, dari tipe aset tetap, aset kode, keterangan aset, purchase date, use date, kemudian umurnya, expenditures, kemudian quantity, metode depresiasi, aset account, akun akumulasi, akun harga perolehan, expenditures, intangible, sampai dengan yang terakhir, fixed asset. Nah. Sudah Bapak Ibu? Baik. Ada yang belum? Nah, karena di sini ada tanggal-tanggalnya Bapak Ibu, karena ada tanggal-tanggalnya, maka format tanggal di sebelah kanan ini harus sama dengan ada di sini. Di sini MMDD, ya DDMM, di sini DDMM. Kalau di sini MMDD, ya di sini MMDD. Kalau sudah formatnya sama, ntar Bapak Ibu ya saya simpan dulu ya. Nyimpen file kita. Klik impor data. Data kita ada 4, tanah, gedung, peralatan 1, peralatan 2, FA 01, 02, 03, 04, maka yang terimpor 4. Nah. Kalau sudah, klik next Bapak Ibu. Kita sampai di tampilan neraca saldo awal. Di sini, data-data yang kita impor tadi mulai dari chart of account, customer, vendor, inventory, dan aset tetap, kita lihat ada di sini. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau waktu di COA itu piutang belum ada angkanya, di sini piutang sudah ada angkanya. Di sana dolar, di sini disajikan dalam rupiah. Akhirnya sudah otomatis menghitung dolarnya sekian, kalau kursnya sekian, berarti rupiahnya sekian. Persediaan barang, aset tetap yang kita input tadi sudah masuk di sini, hutang sudah masuk di sini, hutang gaji, hutang jangka panjang, modal saham. Nah, ini neraca saldo awal kita. Bapak Ibu, yang belum muncul di sini adalah akumulasi penyusutan peralatannya masih kosong, belum ada isinya. Nah, untuk mengisi akumulasi penyusutan peralatan, kita klik next dulu Bapak Ibu, klik next. Klik next. Next lagi. Kemudian sampai muncul congratulations, klik finish Bapak Ibu. Nah, kita akan menghitung akumulasi penyusutan
Di Accurate untuk menghitung akumulasi penyusutan tidak perlu membuat input jurnal, tidak perlu membuat perhitungan sendiri. Ketika tadi kita sudah men-setup tipe aset tetap pajak, kemudian tipe aset tetap, kemudian daftar aset tetap, maka kita tinggal ngeklik satu langkah, seluruh penyusutan sudah terjurnalkan oleh Accurate. Caranya, di atas ini ada aktivitas Bapak Ibu. Kemudian ada periodik. Di sini ada period N. Period N itu adalah penjurnalan yang akan dilakukan oleh Accurate untuk transaksi-transaksi yang ada di akhir bulan. Kalau di perusahaan jasa ya period N ini fungsinya hanya untuk penyusutan. Kalau di perusahaan manufaktur, period N ini sekaligus untuk pembebanan biaya-biaya atau beban dalam proses. Nah, kalau dalam perusahaan yang menggunakan dua mata uang, period N ini fungsinya dua Bapak Ibu. Yang pertama menghitung akumulasi atau beban penyusutan, yang kedua menghitung berapa laba rugi belum terrealisir akibat selisih kurs. Ini kalau perusahaannya multi currency. Klik period N sekarang. Kita pilih bulannya Bapak Ibu. Soal kita datanya 30 Juni 2022, maka kita pilih Juni. Rupiah kursnya 1, dolar kursnya 14,5. Lalu kalau sudah kita klik OK Bapak Ibu, klik OK. Muncul informasi period N complete, kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa menampilkan neraca saldo awal kita Bapak Ibu atau neraca awal kita. Nah, kita klik report Bapak Ibu. Ada laporan, reports, index to reports. Kalau di buku saya suka menampilkan neraca saldo. Tapi kita boleh menampilkan neraca awal, boleh juga neraca saldo. Untuk ngecek saldo-saldo awal laporan keuangan yang dimiliki Yosika pun yang ada di data manualnya. Kita pakai saja di sini balance sheet yang standar mawon tidak apa-apa, yang atas. Financial statement, balance sheet, neraca. Kita tampilkan neraca awal kita. Tanggalnya kita edit 30/06/2022. Lalu klik OK Bapak Ibu. Ini neraca awal kita. Kegedean, sebentar ya. Kecil, tak ciliknya malah balik. Sebentar. Ini data kita Bapak Ibu. Ya, maka di sini akumulasi sudah muncul. Jadi akumulasi 364, 335, 29 ini karena proses period N yang tadi kita lakukan. Ya. Kita lihat ke bawah Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, di sini ada opening balance equity 1694164. Nah, opening balance ini sesungguhnya adalah saldo retained earning atau laba ditahan. Oleh karena itu, langkah terakhir kita di setup awal adalah memindahkan saldo opening balance equity ke retained earning. Caranya kita membuat jurnalnya Bapak Ibu. Kita membuat jurnal umum atau jurnal penyesuaian untuk menutup opening balance ke retained earning.
Untuk membuat jurnal umum dari aktivitas, di sini ada aktivitas Bapak Ibu, klik General Ledger, kemudian pilih jurnal voucher. Kita buat jurnalnya. Klik. Tapi diiring-iring ya, saldonya berapa tadi? 1694, 164. Nah, kita buat jurnalnya tertanggal 30.06.2022. Kita beri keterangan AJP, teman-teman. AJP. Opening Balance Equity. Di sini saldonya plus, berarti dia berada di sebelah kredit. Untuk kita tutup, kita debitkan Bapak Ibu. Kita pilih akunnya, ketika aja O di situ, nanti sudah ketemu akun opening. Angkanya tadi, Mbak. 1694 164. 1694 164. Kita ketika di sini 1694 164. Kreditnya ketikkan R langsung Bapak Ibu, nanti sudah menuju ke akun yang depannya R. Sebelum disimpan, Bapak Ibu cek di bagian bawah, debit berapa, kredit berapa, angkanya sudah harus balance. Kalau sudah, save and close Bapak Ibu. Disimpan. Ini kita refresh Bapak Ibu. Di atas ada tombol refresh di sini di tengah. Klik refresh. Kita memastikan bahwa ini sudah berubah menjadi retained earning. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah siap untuk menginput transaksi. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan silahkan. Maaf Pak, saya tadi ketinggalan yang jurnal voucher. Oh, dari aktivitas Bu, Ya, General Ledger, jurnal voucher, Bun. Oh, Terus niki. pas yang akun nomor itu Pak. Tanggalnya 30.06.2022. Deskripsinya AJP OBE, acara penyesuaian opening balance equity. Debitnya opening balance equity, kreditnya retained earning. Itu pas mencet akun nomor itu Mas mencet opening balance kan keluar kayak akun tipe kas bank kayak gitu nggak Pak? Oh, keliru saya. Mungkin gini ya Bu. Keliru ngeklik ini mungkin nyokon ini keliru detail ini. Bentar, keliru gini kan? Ya. Ini ditutup Mawan. Ini di cancel Mawan. Klik cancel. Bentar. Di cancel Mawan, kembali ke jurnal voucher. Udah. Ya. Terus mencetnya yang pertama akun nomornya yang opening balance kan Pak? Jadi ketika saya O gitu Bu, ketika saya di sini klik O gitu saja. Ketik O nanti udah otomatis menunjuk ke opening. Nah, ini jangan diklik yang new ya Bapak Ibu. Yang di bawah ini new account. Jadi klik aja 2 kali sini, klik gitu. Jangan ngeklik yang di bawah. Ngeklik di new account itu artinya kalau kita mau membuat akun baru, akun-akun yang ada di sini tidak ada yang kita gunakan untuk membuat jurnal, harus membuat akun baru klik new account. Tapi di kita ini sudah ada akunnya, sudah komplit, maka cukup di opening balance diklik 2 kali atau di enter aja sudah cukup. Ngerti Bu? Iya, bentar Pak. Penuh.
Jadi enggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Oh iya Pak, udah. Terus Ya. tinggal masukin ya. Masukkan angkanya 1694 164000. Wila sabar sebentar ya di sini ya. Kemudian kreditnya ada retained earning dengan angka yang sama. Oke, sampun Pak. Ya, baik-baik. Kalau sudah, pastikan di bawah saldonya sudah betul, Bu. Debit kreditnya sudah ada angkanya. Kemudian save and close. Ya, Save and close. ya, save and close. Lajeng di tampilan balance sheet-nya ini kita refresh. Pastikan di neracanya opening balance sudah berubah menjadi retained earnings. Yeah. Sampun berubah. Sampun Pak. Baik, ya, jika sudah berubah berarti kita sudah selesai melakukan setup awal, kita tinggal melanjutkan jurnal transaksi. Nah, sekarang saya melayani Bu Ila sekedap nih. Saya melayani Bu Ila sebentar. Saya kembali ke quick setup untuk Bu Ila. Bu Ila, kita di sini Bu Ila. Step 19 beliau ya. Ntar cek dulu. Angka, ini dinaikkan ini Bu, dinaikkan. Angka-angkanya di atas. Sudah, kalau sudah next Bu. Next. Next lagi sampai muncul congratulation. Jika sudah klik finish. Nah, kita tinggal membuat atau pencatatan penyusutan aset tetap dari activities. Ya Bu, di next sampai finish ya. Klik activities. Ada periodik di sini. Pilih period end. Klik period end Bu Ela. Bulannya pilih Juni. Lalu klik OK. Do you want to continue? Yes. Complete. Oke. Kemudian kita tampilkan neracanya WAU. Dari reports, index to reports. Kita tampilkan balance standar mawon, neraca standar 30/06/2022. Klik OK. Pastikan opening balance-nya saldonya 1694164.
Sampun sama? Bila Nah, reteningnya sudah sama? Apa namanya opening balance ya? Nah, jika sudah, kita tinggal membuat jurnal dari dereng nggih sabar. Lah wong ndak ketok. Sudah, nggih, baik Bu. Kita buat jurnalnya untuk menutup opening balance ke rekening dari aktivitas general ledger, journal voucher. Dibuat jurnalnya tanggal 30 Juni, AJP OB, ini akunnya. Dari aktivitas atas ini Bu Ella, general ledger, journal voucher. Yeah. Klik, tampil jurnal ngeten iki. Nah, dibuat jurnalnya. 3006 AJP OBE, AJP otot ya boleh. Akunnya opening kita debitkan, rekening kita kreditkan. Angkanya dari saldo OBE yang ada di neraca standar tadi 1694 164 000 rekening dengan angka yang sama. Kalau sudah disimpan, bila masukin akunnya lewat account number Bu, lewat sini. Di sini ada account number, klik, dipun cari opening ke bawah. Diklik 2 kali, kalau udah ketemu diklik 2 kali, ya, klik 2 kali. Jangan dudul yang new account di bawah ini. Ini new account sebabnya, bukan enter, bukan pilih. Nah, ini yang begitu ketemu akunnya diklik 2 kali, klik gitu. Muncul opening di sini, dimasukkan saldonya. Ya, saldonya manual Bu, ya.
Oke Bu, kalau sudah simpan tutup. Bawah ini pastikan saldo kredit debitnya sudah terisi sama, save and close. Kemudian di jendela laporan ini klik refresh, di atas ada tombol refresh Bu. Kemudian cek di bagian ekuitasnya, rekeningnya sudah muncul. Sampun Bella. Baik Bapak Ibu. Bella sudah kayaknya ya Bella ya. Oke Bu. Bapak Ibu, malam ini sampai di sini, sampai menyelesaikan setup awal. Tugas ibu-ibu besok di kantor, di sela-sela ngajar. Mungkin Bapak Ibu ngajarnya tidak sebanyak saya ngajar seminggu 39 jam, masih ketua LSP, masih wali kelas, masih yang lainnya. Ini tumpuan banyak. Di sela-sela ngajar besok, saya berharap ibu-ibu berlatih membuat setup database awal PT Yosika ini. Nanti neracanya ini bisa di PDF kan Bapak Ibu. Di sini atasnya ada bisa save. Ini ada save PDF. Nanti saya tunggu PDF-nya Bapak Ibu upload di grup kita sebagai bukti Bapak Ibu lancar atau sukses membuat atau melakukan setup awal database ini. Latihan bersama saya sekali, ibu-ibu latihan mandiri sekali. Kemudian nanti setelah itu di bagian belakangnya di halaman buku saya, halaman berapa itu? 115. Ya. 115. Ini ada latihan soal, tapi ini tidak multi currency. Tapi bisa untuk latihan membuat setup awal database menggunakan setup mahir. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti mengerjakan ini sekali, yang Yosika, kemudian setelah itu Bapak Ibu mengerjakan yang Yosika Salon. Ya. Nanti PDF-nya gimana Bu? Berarti itu data Excel-nya diketik sendiri ya? Bapak Ibu mau latihan membuat data Excel? Boleh. Tapi nanti kalau pengen ngerjakan saya kirim, kayaknya saya beli linknya juga kayaknya Bu. Ada linknya enggak? Saya lupa. Iya ada. Oh iya. Enggak. Iya Pak. Tapi kalau mau latihan membuat sendiri juga ada linknya di halaman 120. Ada linknya enggak itu? Saya lupa. Bentar. Link data Excel ada. Ada enggak nih? Saya lupa yang Yosika Salon. Oh iya, Salon tidak ada Bu kayaknya. Linknya ada Kak. Yang ini juga susah waktu klik link nggak masuk deh. Ya, yang ada linknya yang kedua yang PT Sejahtera Medica yang pakai dolar. Jadi ada dua latihan soal. Nanti Bapak Ibu mengerjakan Yosika pun sekali, terus Yosika Salon, kemudian di belakangnya ada uji kompetensi Sejahtera Medica. Nanti data Excel sudah ada di sana, Sejahtera Medica ada di halaman 121. Ya Yosika pun Bapak Ibu latihan membuat data Excel sendiri, nggih. Biar nanti ketika Bapak Ibu membuat data Excel sudah terbiasa, sudah sudah berhasil. Itu saya tunggu Senin, Selasa, Rabu lah, 3 hari, 3 database, Yosika pun, Yosika Salon sama Sejahtera Medica. Nanti mantap Pak.
Harusnya kita daftar 3, Pak. Harusnya 10. Berarti yang untuk ini Pak Yosikapon itu apa bisa Bapak karena memang ini apa hanya latihan dulu lah yang untuk kedua baru bikin sendiri Pak Excel-nya Pak. Jadi kita salon Pak. Ngerjakan Yosikapon saja dulu. Yosikapon ini kita ulang, Bapak Ibu kerjakan ulang. Kemudian nanti setelah muncul di pengumpulan tugas di WA kita, di upload di WA kita, nanti kita beri komentar, kemudian nanti baru Yosikapon atau Sejahtera Medika. Betul ya Bu ya? Oke. Punten Pak, Ya Bu. mau tanya. Ya benar. Yang dikirim ke WhatsApp grup itu yang bentuk PDF J Pak. Ini aja yang neraca standarin aja, ya. Yang Yosikapon ya Pak. Ya Bu, Yosikapon. Ya nanti mengerjakan mandiri. Nanti waktu bikin perusahaan di Bu, di nama perusahaannya nanti ditambahin nama jenengan ya Bu, belakangnya misalnya PT Yosikapon Internasional Nur Apriani misalnya gitu. Biar beda. Biar bisa membedakan ini pekerjaannya siapa gitu, oke? Siap Pak. Ya. Kerja keras gitu nih. Mohon maaf Pak, bertanya. Ya. Tadi kan input yang jurnal AJP, kalau misalkan mau lihat jurnalnya lagi sebelah mana J Pak? Bisa dibuka di sini Bu, aktivitas. Jurnal voucher tadi kan, ini tahu? J. Klik. Ini ada panah ke kiri ke kanan kan? Ada Pak. Ada. Kita buka. Klik panah ke kiri yang previous, yang back. Ini jurnalnya. Ini kalau kita panah ke kiri, sini jurnal-jurnal yang kita input. Nah ini ada jurnal penyusutan ini. Waktu kita tadi bikin period N, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi period N tadi period N untuk penyusutan tadi, ini hasil jurnalnya. Jadi jurnal ini hasil proses period N. Berapapun aset tetap, Accurate akan langsung membuatkan jurnalnya. Ini jurnal akumulasi penyusutan atas aset awal periode. Betul. Ya kalau buka ya di sini. Nah, buka di sini. Pak, terusun. Oke, ada lagi silakan monggo pertanyaan sebelum anunya habis ini, sebelumnya habis lagi. Jadi Pak yang kita latihan ini Pak kan udah ada PDF-nya nih, tinggal kirim ini. Gimana Bu? Ini kan udah ada PDF-nya kita ya kan? Berarti mengulang lagi tinggal mencocokkan dengan PDF yang ada ini ya Pak? Iya, betul Bu. Biar besok ketika uji CAP itu kan waktunya dibatasi Bu, 4 jam. Mulai dari setup sampai transaksi itu. Soal yang kita kerjakan ini adalah soal waktu saya uji CAP dulu Bapak Ibu. Ini waktu saya uji sertifikat profesional, soalnya ini, maka seterus saya jadikan buku. Itu ceritanya gitu. Ini jadi satu buku ini satu soal CAP waktu saya uji CAP dulu di Accurate Pusat Jakarta sana. Kita uji CAP berapa soal Pak? 3 ini? Waktu uji CAP soalnya satu Bu, satu soal. Satu soal Yosikapon ini satu soal dari setup sampai akhir, sampai laporan. Ya. Waktunya 4 jam waktu itu. Ya. Pak, ngapunten pas uji data Excel disiapkan dari sana. Hanya tipe akunnya kita memetakan sendiri. Jadi nanti kalau pas uji, ini saya tunjukkan anunya. Saya lupa naruh filenya tapi bisa dilihat contohnya. Jadi waktu uji nanti data Excel-nya itu misalnya chart of account itu sudah disiapkan cewanya dari sana. Hanya untuk tipe akunnya dari sana masih blank, belum diisi, kita diminta untuk memetakan.
Nah ini cewanya. Waktu uji itu data Excel-nya sudah ada, Bu, kita tinggal download. Hanya di sini kita diminta untuk memetakan tipe akun ini. Tapi sudah ada pilihannya, sudah ada scroll-nya di sini. Oke, tipe akunnya apa sudah. Nah, kalau sudah selesai baru disimpan ulang di save as, baru nanti dipakai untuk impor di proses setup. Gitu. Berarti kita harus tahu nih Pak ya, yang mana masuk hutang Ya, itu ada kalau ini hutang bunga masuk apa, saham biasa masuk apa, penjualan masuk apa, harus apa namanya? Ya, kita orang guru akuntansi Mas sudah hafal itu, Bu. Bedanya cuma ada di sini aja. Akumulasi saja, sama MIAP itu hanya di Accurate ada akun akumulasi, tipe akun akumulasi di sini. Kalau di MIAP enggak ada. Tuh. Gitu, penting bisa ngapal gini apa gitu. Ya. Kalau mau ngedit setup ke setup lagi, iya, setiap kita mengedit setup awal, ya kita kembali ke sini, Bu. Quick setup ini. Kalau kita mau ngedit, kembali ke sini. Kita edit satu-satu. Kalau mau ngedit itu, ya. Tapi begini, jika kita sudah melakukan proses akhir bulan itu kayak kita keluar rumah, kemudian kita sudah ngunci rumah. Maka ketika rumah itu sudah terkunci dan kita berada di luar rumah, kita nggak akan bisa masuk rumah, kecuali kuncinya kita masukkan lagi. Artinya, kalau kita kebetulan sudah sampai proses akhir bulan, ternyata ada yang salah, maka untuk bisa mengedit yang ada di sini ini, kita harus menghapus proses akhir bulannya dulu, baru bisa mengedit bagian-bagian setup yang ada di sini. Nonton, Bu. Nah, caranya menghapus itu, tadi caranya menghapus hasil proses akhir bulan. Tadi kan hasil proses period end itu wujudnya jurnal. Wujudnya ini. Period end itu hasilnya ini. Jurnal umum penyusutan. Maka ini harus kita hapus. Untuk menghapus jurnal ini tidak bisa dari sini karena nggak ada menu hapusnya. Untuk menghapus jurnal hasil proses akhir bulan, itu kita klik dari list, kemudian general ledger, kemudian journal voucher. Nah, ini filter by date-nya dihilangkan. Ini dicentang-centang yang di bawahnya ini. Nah, yang proses akhir bulan, period end, ini